menjadi musuhnya. Jadi gimana ceritanya? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Di awal film, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini. Dia bernama Mike Regan. Mike adalah seorang pengusaha yang sukses. Untuk melebarkan perusahaannya, dia akan menyewakan jet pribadi yang baginya udah kayak mau pesen ojek. SEC compliance. He says you're forward with him? Yeah, all except Patricia. Flexible. Untuk memudahkan pelayanannya tersebut, Mike merancang sebuah aplikasi pintar. Dan untuk memuluskan rencananya, Mike harus melalui sebuah regulasi penting dari lembaga pemerintah bernama SEC. Di rumah mewahnya, Mike ini memiliki seorang istri bernama Rose Regan dan anak sematawayangnya bernama Kathleen Regan. Saking besarnya rumah Mike, kopi, I'm not a little girl anymore. Okay. It's easy. Hey, can I get a new phone? Really? Because Lance has the... Alright, Lance is here. I gotta go. Finish your part. Dad, can you have some... di depan seluruh investor dewan direksi dan karyawan bagi ciptaannya yang sekelas militer yang jauh lebih baik. Setelah melihat dan mencobanya, ternyata dia, Mike, cukup puas. Ed kemudian melanjutkan pekerjaannya memperbaiki jaringan WiFi dan terungkap sebelum Ed menjadi pegawai kontrak di perusahaan Mike, dia pernah bekerja di lembaga pemerintah yang sangat rahasia. Sorry, sweet. Dan ketika Ed mengambil alat di mobilnya, dia melihat Kathleen yang sedang santai di kolam renang dengan balutan bikini yang membuat Ed salkus atau salah fokus sampai-sampai menelan ludahnya. Just don't avoid the water. Graded. Yeah, buddy. Swim. Setelah pekerjaannya selesai, Ed diperkenalkan informasi tentang pelayan tersebut. Ed lalu menelusuri informasi pribadi dan melihat foto-foto Kathleen Regan. Dia bahkan mengirim permintaan pertemanan kepadanya. Di keesokan harinya, setelah pekerjaannya selesai di kantor, Ed bermaksud mendekati pelayan kafe tersebut. Namun rupanya dia terlambat karena kafe itu sudah tutup dan dia akan pulang. Di rumah Mike sedang diadakan pertemuan keluarga orang tuanya. Karena Kathleen boring dengan acara tersebut, dia lebih memilih bermain dengan gadget barunya. Dan di situ, dia menerima permintaan teman dari Ed. Mereka saling berkirim pesan, hingga Kathleen bercanda kepada Ed untuk menyelamatkannya. Di situ Ed menganggap serius permintaan Kathleen dan kembali datang ke rumah Mike dengan membawa sebotol sempen. Saat membuka pintu, Ed mengatakan dia diundang oleh Kathleen untuk datang. Mike langsung mengatakan apa yang dilakukan Kathleen salah, karena ini acara khusus keluarga. Dan Mike langsung meminta Ed untuk kembali pulang. Kemudian Mike memperingatkan anaknya untuk berhati-hati dalam mengundang seseorang tanpa seizinnya. Kathleen yang tidak merasa mengundang siapapun, melihat Ed di balik kaca. Sedangkan Ed yang sakit hati dan kecewa, dia pun menunjukkan watak aslinya. Your fleet goes to auction for pennies on the dollar. Ada yang macam-macam dengannya. Serangan Ed kembali berlangsung. Ketika Mike dan keluarganya sedang tidur, Mike tiba-tiba terbangun dan mengira ada seorang penyusup datang. Namun tiba-tiba, air keran menyala dengan sendirinya. Pintu garasi dan musik menyala dengan keras. Hingga Mike mematikan perangkat pintarnya, yang kali ini dia sebut bodoh. Di tempat lain, Ed kemudian meretas hasil memografi seorang dokter. Mike bahkan menerima informasi dari anak buahnya bahwa perangkat lunak di seluruh jet pribadinya telah diretas. Akibatnya, dia menderita kerugian hingga jutaan dolar per hari. Di situ Mike kembali menuduh Ed Porter lah pelakunya, karyawan kontrak yang telah dia pecat. Di tempat lain, Rose Regan frustasi setelah dia mendapatkan surel hasil memografi yang menyatakan dia positif terkena kanker payudara. Kemudian, Mike meminta istri dan anaknya untuk menjauhi komputer dan ponsel pintar untuk menghindari serangan lanjutan dari Ed Porter.
Singkat cerita, Rose merasa lega setelah dia mengkonfirmasi langsung ke dokternya bahwa dia negatif kanker. He got in somehow. I already called them time and time to ignore emails. Tapi untungnya, sistem keamanan mobil tersebut cukup mumpuni juga, sesuai dengan kelasnya. Mike yang selamat langsung melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Tapi polisi menolak semua pernyataan dari Mike karena dia tidak memiliki bukti bahwa Ed yang melakukan semua ini. Rose meminta suaminya untuk memperbaiki hidup mereka karena dialah yang telah membawa pria ini ke dalam rumahnya. Mike kemudian menghubungi teman lamanya, seorang agen agar tersangka tidak dapat melihat semua aktivitas mereka. Kemudian, Hendrik balik mencari informasi tentang identitas dari Ed. Dan terungkap, sejak umur 3 tahun, orang tuanya Ed bercerai. Bahkan 3 tahun kemudian, ayahnya tewas bunuh diri. Dan diketahui kalau Ed ini besar di dinas perlindungan anak karena ibunya sering melakukan kekerasan kepadanya. Hendrik juga mendapatkan data bahwa Mike adalah palsu dan hanya hasil editannya. Dia hanya bekerja di subkontraktornya dan dipecat karena hak penyalahgunaan hak milik teknologi dengan memata-matai rekan kerja wanita dan mantan pacarnya. Bisa disimpulkan, meskipun Ed ini cerdas, namun dia juga sangat jahat. Hendrik dan Mike mencuri ponsel milik pelayan kafe yang ditaksir oleh Ed. Kemudian, mereka mengirim pesan agar Ed datang. Dan saat itulah, Mike masuk ke rumahnya untuk mencari bukti kejahatan Ed kepada keluarganya. Dan saat Mike mendobrak pintunya, di saat yang sama, Hendrik meretas sistem keamanannya. Hendrik juga mengawasi Ed yang hendak bertemu di tempat itu. Untungnya saja, Mike mendapatkan semua flashdisknya. Hendrik melihat Ed mengambil sebuah pistol. Dan saat itu juga, Hendrik langsung meminta bantuan polisi untuk datang ke lokasi. Dan di situ, Ed hampir saja mendapatkan Mike. Untungnya, Mike berhasil keluar dari lokasi. Saat polisi meminta keterangan Ed, dia justru melaporkan tindak kejahatan yang coba dilakukan oleh mantan atasannya. Bahkan pistol yang digunakan Ed teridentifikasi legal. Kemudian untuk memperkuat alibinya, Ed kembali menghancurkan barang-barang di rumahnya. Dengan nada setengah ketakutan, dia menelpon polisi dan melaporkan kasus perampokan yang terjadi di rumahnya. Bahkan, dia sengaja membenturkan kepalanya sendiri. Sementara itu, karena dianggap pekerjaan Hendrik selesai, Mike memberikan bayarannya. Dia kemudian pergi ke kantor perah mereka. Dan gilanya lagi, dia bahkan mengarahkan pistol ke arah mulutnya sendiri. Dan seketika itu, Mike langsung bangkit dan melawan Ed. Dan akhirnya, dia berhasil melumpuhkan Ed Porter. Tapi Mike yang sudah dibuat buta dan belum puas, langsung mengambil pistol dan hendak menembakkannya. Namun Rose meminta Mike untuk tidak melakukannya. Dan singkat cerita, pada akhirnya, Mike kembali merintis bisnisnya dari nol dan mengembalikan kejayaan perusahaannya. Dia dan keluarganya kini bisa hidup lega. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys, cerita dari film IT. Gimana, seru atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.